Mohon izin Pak Kabit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng izin ibu-ibu, bapak semua. Sugeng siang. Pagi apa siang? Udah siang. Oke, nanti kalau saya selamat pagi, potong waret orang umet ati seneng atau enggak? Selamat pagi. Potong waret orang umet ati seneng. Alhamdulillah. Bapak Ibu terima itu untuk penganekaragaman pangan, ketersediaan konsumsi pangan nggih Pak Kabit nggih. Untuk konsumsi pangan. Artinya program jenengan iki dikelola oleh ketahanan pangan. Jadi bidangnya Pak Tri niki apa-apa doyan, wedhus doyan, pitik doyan, iwak doyan. Niki bidang kabeh dirapel ten mriki dibagike ten ngene ibu-ibu sedaya. Nanti bantuan yang diterima wujudnya kolam terpal. Kolamnya kolam terpal nggih. Kambing, pitik ya ten mboten? Oh, belum. Tunggu. Orang akan mati. Oke. Jadi yang saya kemukakan tadi beragam, artinya pemenuhan lauk untuk keluarga itu beragam. Tadi ada sayurnya, Bu, ada sayur Ibu ya? Ada sayur, ada ikan, ada kambing. Harapannya pemenuhan gizi, ada buah juga, bisa diterima Bapak Ibu semua, nanti dipelihara semua. Bergizi seimbang, tentunya ada yang bervitamin, ada yang berprotein dan berkarbohidrat dari sumber daya lokal. Yang saya bicarakan di sini masuk ke perikanan sumber daya lokal. Kenapa sumber daya lokal? Klik Mas. Nih, kita lihat dulu kenapa kok program perikanan masuk ke ketahanan pangan. Ternyata ini Bapak Ibu. Di sini tulisannya angka konsumsi ikan kilogram per kapita per tahun. Artinya napa Ibu? Kilogram per kapita per tahun. Nilainya Klaten 20, sekitar 20 kilogram. Artinya per kepala itu makan cuma 20 kilo per tahun. Kita bagi 24 lah misalnya didhuwurke meneh, dibagi rolas ketemune 2 kilo nggih. Mboten enten kilo niku per bulan. Per bulan dibagi melih 30 ketemune pinten niku? Per hari ini kur secuil ngeten iki nggih. Ini membuktikan bahwa Kabupaten Klaten itu tingkat keinginan konsumsi ikannya masih rendah. Ini karena tidak mampu tuku, apa mergo rasane ra enak, napa Bu? Dua-duanya Pak. Yo larang yo. Nek kalih iwak nila kalih lele milih pundi? Nila kalih gurameh milih pundi? Gurameh kalih ayam potong milih pundi? Gurameh kalih wedhus milih pundi? Nek milih gurameh kabeh mungkin kula matur Bu bantuane gurameh mawon. Nggih. Niki jadi pemikiran kita bersama Bapak Ibu, kenapa jumlah konsumsi ikan di Klaten bisa dibilang rendah, karena di Jawa Tengah sudah 37, di Indonesia 54, di Jepang 135, dan provinsi tertinggi di Indonesia ada di Maluku. Kenapa provinsi-provinsi di Maluku, di Sumatera itu cenderung lebih tinggi? Karena mereka dekat dengan pesisir laut. Kemudian yang kedua, karena mereka pola hidupnya senang makan ikan Bu. Ten mriki wonten tahlilan, wonten yasinan, gendurene napa Bu? Nganggo ayam ta? Nggih. Daharane tahu kumpat to. Nggih. Kebiasaan kita jarang memberikan makanan berupa olahan ikan. Untuk anak-anak misalnya mau berangkat sekolah, produk perikanan kalau yang belum diolah tindak lanjut akan menyusahkan kita Ibu nggih. Alhamdulillah ngono rene malah legen ras itu sekolah. Ngoten nggih.
nek bentuknya mungkin sudah bentuk nugget, bakso ikan, itu mungkin akan lebih menarik dan cepat. Tapi nyatanya warung bakso ikan apa wonten Bu? Betul tentang arang ya, mesti baksonya nggih tulisannya bakso sapi, masih putih ya baksonya ayam itu nggih. Jadi monggo nanti kesadaran kita bersama bahwa produk perikanan itu nilai proteinnya sebenarnya lebih tinggi Bu dari produk bukan mengecilkan produk hewan yang lain, tapi untuk produk perikanan nilai proteinnya tinggi tapi lebih bebas dari asam lemak-lemak yang marai stroke dan sebagainya. Omega 3-nya tinggi, kelebihannya cuma itu Bu. Punya 174 embung, percaya buatan Bu? Percaya Mas Abidi? Mas Abidi wong Sleman status nggih. Nggih, ada ini. Jadi data kami yang kita kumpulkan ke BPS ada 174 embung dan yang besar sekitar 36 sampai 40. Itu anugerah luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala untuk Kabupaten Klaten. Kenapa? Ternyata kemarin dari Kementerian Kelautan datang ke sini melihat ikan nila Bapak Ibu di Kecamatan Karanganom, Tulung dan Polanharjo. Niku sampai heran. Saya ngirim data di tempat lain itu panen per meter isinya biasanya cuma 50 ekor, wis paling akeh. Di Kalungharjo bisa 200 ekor. Untuk kolam 5 kali 10 tempat kita bisa tonase bunyinya, bukan kuintal. Itu yang beda dari Klaten. Seharusnya kita bangga. Kemudian apa yang bisa kita lihat di Klaten? Komoditas paling banyak ternyata dari karakteristik sumber daya air dan sumber daya alam yang ada paling cocok untuk ikan nila dan ikan lele. Next Mas. Budidaya ikan. Kita nanti akan memulai budidaya ikan Bu. Lele nanti Bu. Lele. Ajeng di isi nila boleh, tapi bukan dari bantuan tumbas piyambak ya, tumbas piyambak. Mengke Bapak Ibu mau berbudidaya ikan niatnya pun Bu, iseng bisnis hobi gabut warisan ngopo lauk. Lauk. Nek kula niki milih warisan, wong ya oleh-oleh antar iki nggih. Nggih. Jadi kalau bisa dari 1 2 3 4 5 6 ini kita masukkan semua. Gabutnya kita masukkan mboten Bu? Masukkan. Masukkan, nggih. Gabut niku napa ta Bu? Galau. Nggih, yang pertama warisan. Kita dapat warisan bantuan nggih Bapak Ibu. Jadi mboten modal awal nol, sudah ada kolamnya, sudah ada benihnya, sudah ada pakannya gitu ya. Pakan juga sudah ada. Kemudian iseng. Kita iseng. Artinya iseng mboten sah serius-serius ling iwak karena niat kita bukan hanya nggih. Pertama kita belajar dulu ngingu iwak iso gede, iso panen. Cukup iso panen. Kalau untuk lele nanti nih Bu, per 1000 yang ditebar itu nanti bisa panen 70% sudah hebat. Artinya nanti kalau sekilo itu isi 10 berarti 70 kilo dari 1000 yang ditebar misalnya, itu sudah sukses. Kita iseng ngenai mangan, rasa serius-serius dihitung mumet. Nanti saya ambil rumusnya di sini. Cara ngekei pakan nggo rumus piye. Cuma kita karena belajar iseng dulu. Ngekei mangan sepenting iso dipangan kalih lelene, mboten langsung biuk sak. Biasanya nek ibu-ibu beda dengan bapak-bapak. Nek bapak-bapak makani manuk barang raten alon-alon, makan iwak alon-alon. Nek ibu-ibu biasanya ciduk yur, wow, selang asal-asal itu kan. Isengnya itu nanti itu, isengnya cara pemberian pakan alon-alon. Kemudian jadikan itu hobi, biar nanti berkembang Bu, hobi. Ternyata ndelok kewan peliharaan dipakani bukan okeh ngoten niku seneng, gabute hilang gitu.
Kemudian kalau bisa jadikan itu nanti lauk pauk. Nek wis panen, nek krasa wis cilik kok wis do loget-loget langsung goreng. Wis dadi lauk. Jadi tujuan kita untuk sumber daya pemanfaatan konsumsi sudah terpenuhi. Neng ngapun, bingung ngerti gede, mungkin nggak pakannya turah. Setelah lauk, untuk yang terakhir bisnis. Untuk skala rumah tangga, skala yang akan kita pelihara nanti, kolamnya pinter bu, 1, 2, 3, 1. Berarti belum masuk ke bisnis. Cuma kita sudah orientasi bisnis nih bu. Untuk kolam 1 nanti benihnya 1000, 2000 bu, 1500. Anggap baik nanti matine 500. Gini bu, nggak mungkin urip 1000 kabeh. Nek 1000 kabeh mungkin pesen iwake terus pemainan diko. Dijamin urip kabeh. Untuk belajar mati 30% wajar. Apalagi saat ini tesih Jawa terus sok-sok panas, Jawa ekstrim ngoten dijamin. Wis tenan niku dijamin. Seusaha-usahanya kita niki mboten ben pesimis ngoten mboten. Kita malah mikir niku nek ngingu pesimisnya dulu. Engko ternyata bisa ditangani, optimis dadi. Ning nek wis optimis urip kabeh sedina wis ana sing kampul siji wis bae lah. Kita pesimis dulu biar kita bisa menangani. Artinya pesimis itu asalnya dari mana? 1, dari iklim. Iklim ada yang tidak bisa kita tangani, ada yang bisa. Salah satu contohnya nanti yang bisa kita tangani dari iklim, misalnya ben ora kelebonan banyu udan itu mengakibatkan kematian ibu tinggi karena apa? Air hujan nek diukur-ukur ya bosone asam dan sebagainya itu yang mempengaruhi. Besok kalau umur benihnya masih kecil nek saged ditutupnya pakai nek terpal mungkin peteng, nek gadah plastik sing bening nih kalau niku rada murah. Nopo nggawe paranet tapi diiringke biar nggak boten langsung tengkolam tapi mungkin menambah paranet. Itu iklim bisa kita tanggulangi. Yang kedua, kalau asamnya turun nanti ada penebaran kapur bu, namanya kapurnya kapur tohor. Nanti tentunya mungkin teorinya. Itu yang bisa kita tangani dari kejadian-kejadian yang mungkin bisa mengakibatkan kematian ikan. Next mas. Yuk. Belajar dulu ikan nila bu, walaupun nanti sing dinehke lele, nanti orientasinya bisnis, ternyata kolamnya berhasil, mau dikasih ikan nila bisa. Di Klaten sudah ada yang bisa, sudah kami jadikan percontohan bu untuk budidaya ikan nila di terpal, bukan cuma lele. Jadi kita belajar dulu kalau ikan nila bedanya dengan ikan lele. Untuk hidup di perairan itu sama, bedanya nomor 2, menyukai air mengalir atau deras. Kemudian suhu, kalau ikan nila bisa di bawah 25 derajat. Pemakan segala juga, tapi cenderung dedaunan. Kemudian termasuk binatang siang, dapat dipelihara di situ bu, bisa dibaca nanti. Bedanya dengan lele bu, di alam bebas, kalau lele itu lebih seneng dengan air yang tenang atau diam. Jarang bu, wonten ngingu kolam lele ngoten di kolam semen terus banyune grojok. Itu jarang. Kenapa bu? Wonten sing ngetos. Stresnya mergo napa bu? Kebrebek kan? Sip. Nggih. Ngeten bu, kenapa tidak suka air deras? Ternyata ada perilaku lele jika ada gebricik air, maksudnya ada splash airnya muncrat-muncrat ngoten, lele cenderung loncat-loncat bu. Nah dari loncat-loncatnya itu akhirnya stres itu tadi. Yang kedua, lele itu lebih senang dengan air yang berwarna agak gelap, bukan bening. Kemudian suhunya, kalau lele, next mas,
Nih 25 sampai 30. Kalau nila tadi lebih rendah Ibu. Kenapa? Kalau nila bersisik dia punya mantel untuk melindungi diri dari suhu dingin. Kalau lele tidak punya Ibu. Nah dicekel lunyu Bu. Pun nate demek lele Bu. Oh. Lunyu tak Bu? Nggih. Lah lunyune sing putih Bu. Lendir. Nah, semakin lele tidak menyukai lingkungannya, dia akan mengeluarkan lendir semakin banyak. Jadi lele nek perairane terlalu dingin, dia akan mengeluarkan lendir yang banyak. Makanya lele nek nggon adem kudanan terus, biasanya terus abang-abang niku lho Bu. Bar abang-abang terus muncul jamur dan sebagainya. Itu sebabnya. Kemudian kalau lele pemakan omnivor cenderung daging. Makanya kalau lele dinai daging rucah turan-turan itu dicacah, digodok, purun. Tapi kalau nila biasanya tidak begitu senang karena cenderungnya nila ke dedaunan, lele ke daging. Kemudian binatang malam, artinya apa Bu? Ya, makanya nanti kalau ngasih makan lele kepengen cepet lemu, kasih makannya 3 kali, pagi, siang agak sore dan malam, minimal 2 kali. Dan pemberian makan jangan pas air belum hangat. Contohnya kisuken, wah selak ngeterke anake sekolah tak pakani jam 5 esok. Pasti nanti dimakan cuma separuh aja nggak ada Bu. Tunggu air hangat. Beda dengan kita, pas adem-adem enaknya mangan mie godok, gitu. Tapi kalau ikan hewan itu nunggu metabolismenya bagus baru dia akan makan dengan lahap. Tunggu airnya hangat. Jadi jam 9, jam 10 pagi. Kemudian sore mau asar. Yang ketiga pas malam. Pas malam dingin genjot karena naturalnya lele makan di malam hari. Pak Kabit suka makan malam hari lele. Bringos itu begini. Next. Ben bentuk kabeh gambare Mas. Next. Nah, yang kita terima yang sebelah sana itu ya Bu ya. Nah, kolam bundar. 1 2 3 4 5. Yang untuk bisa bisnis yang mana Bu? Ini yang tidak bisa pakai bisnis. Betul. Yang tidak bisa untuk bisnis yang dugdamber. Kenapa tidak bisa untuk bisnis Bu? Biasanya nek omah kok duwe 5 ngoten nggih, 10. Niku nek dihitung-hitung pancen mboten saged badi. Kalau jumlahnya cuma 5 sampai 10, kalau punya 100 nembe badi. Untuk kolam yang terpal juga, kalau gadah 1, 2, 3 dereng badi. Harus lebih dari 10. Nih. Kenapa seperti itu? Karena istilahnya bosok ini BEP nggih Bu nggih. Biaya produksi yang kita keluarkan bisa sebanding dengan hasil yang kita keluarkan didol nutup napa mboten. Nggih. Untuk 1 kolam nanti ada rinciannya. Itu kira-kira iki badine niku nek iso urip 80% sampai 100 kolam. Niku rung diitung dhewe sing tangi esuk makani niku wong siji padahal makani ibu-ibu anggotane 20. Nggih, niku mboten badi. Hitungannya seperti itu. Jadi nek kepengen badi bisa untuk bulanan lebih dari 10. Jadi arah kita rubah dulu. Kita nanti arahnya bukan bisnis dulu, iso tinggi laut. Kemudian kolam yang semen, yang terpal yang sana dan yang bawahnya itu sebenarnya sama Bu. Cuma itu untuk mengakali karakteristik lahan di tempat Bapak Ibu semua. Ini foto saya ambil sendiri Bu. Yang sebelah kiri itu ada di Pacitan. Dulu saya kerja di Pacitan Bu. Saya juga berusaha untuk biaya caranya di setiap desa ada kolam.
Kalau di sana kita buat perdes, Bu. Setiap air yang mengalir melalui selang di rumah-rumah harus punya kolam. Dulu seperti itu. Akhirnya buat kolam seperti yang kiri atas. Kenapa seperti itu? Karena di sana kontur lahannya kapur, berbukit, dibikinnya seperti itu. Golek pring nggih rada angel. Yang bawah itu kolam saya sendiri, Bu, di Sleman. Pring rada akeh, gampang. Seperti itu. Kemudian yang di tengah itu ada di Drono, di tempatnya Mas Agung, itu pakai bis beton. Yang Duk Damber kayaknya dulu pernah Bu bantuan seperti itu di tempat kita. Terus yang kanan itu ada di Dantiwarno, itu kalau kegiatannya di bidang perikanan hampir sama dengan yang diterima Ibu semua, cuma jumlahnya 10, Bu, kalau di perikanan, karena murni untuk kelompok pembudidaya ikan. Jadi karakteristik 1, 2, 3, 4, 5 mana yang cocok di Klaten? Kalau saya muter-muter setelah saya coba, yang paling cocok memang yang bundar yang kanan atas. Kalau yang bisemen sebenarnya bagus juga, cuma mahal. Itu kecil, itu bukan bis sumur, Bu, itu cuma mirip bis sumur, cuma cetakannya lebih tinggi. Kalau bis kan cuma 60 cm paling, itu tingginya 1 meter, jadi punya cetakan sendiri. Yang semen lebih tahan lama, yang jelas bisa 10 tahun. Kalau yang terpalnya orchid Bu, nanti kualitas agak tebal, itu mentok 2 tahun. Kalau dipakai terus masih awet, tapi kalau nggak dipakai malah nggak awet. Karena wis keneng banyu, keneng panas, terus dinengke wae, keneng banyu melih merepel. Jadi yang paling cocok yang kanan. Untuk menjaga suhu dan sebagainya, yang paling bagus yang sebelah kiri atas. Kenapa? Karena kalau semi di dalam tanah ikut menjaga suhunya, Bu. Kan dadi anget kados rodok kemulan. Cuma kita dari semua ini bisa kita akali piye carane ngunggahke suhu, piye carane nek kena udan, piye nek ketambahan banyu, piye nek banyune dadi butek banget, nanti ada ilmunya. Next, Mas. Perlakuan budidaya. Ada kapur, ada pupuk, obat, garam. Dari 4 ini kalau kita tahap belajar bisa nggak pakai semua? Bisa nggak pakai semua? Kalau ada kejadian atau mengantisipasi ada penyakit dan sebagainya, salah satu bisa digunakan pupuk. Pupuknya berupa organik cair, Bu. Next, Mas. Nah ini, Bu, yang saya ceritakan tadi. Nek ngenai pangan tenanan nganggo rumus, ketemunya seperti ini. Jadi ibu-ibu nek ngingu sesuk ditimbang siji, disampel apa 5, dikira-kira berarti piro, dadi ngenai pangan pas ini. Nek sudah orientasinya bisnis, orientasinya ngingu beneran, kadang ninggi nembe setunggal, belajarnya gampang. Nek ngenai pakan itu tadi, jangan isuk banget, pokoknya jam 9 jam 10 pagi nih, Bu. Dipakake sithik-sithik, ditunggu nganti iwake pun boten gelem maem. Niku nembe mandek. Nek sudah kelihatan wis moh pun mandek mawon. Niku tidak akan lebih dari 5% sebenarnya. Iya. Yang iwak itu sebenarnya karena gini, kolam kita kan kolam tidak air mengalir nih, Bu, boten kolam jalan. Nek ora ditunggoni, pelet itu daya apungnya paling 6 menit sudah mulai turun. Nek ora nanti dipangan, nanti malah jadi limbah. Dijamin. Makanya kita tunggulah, nunggu gur pirang menit. Iwak lele nek ngelih mangane cepet. Paling 5 menit nggak sampai kita ngasih pakan, ditunggu sebentar. Next. Nanti habisnya per 1000 itu 2,5 sampai 3 karung. Nanti pakannya berapa karung, Bu? 4 apa 5? 3. Apa yang diberikan pada lele itu yang kita panen, Bu. Pakan yang diberikan 3 karung misalnya, sekarungnya 30 kilo. Nanti panennya ya 90 kilo itu. 1 kilogram pakan yang diberikan, jadi dagingnya nggih sekilo. Mboten mungkin
ngenai sekilo kok iso dadi daging 5 kilo mesti lilene klithih golek jajan liyane. Kecuali ada teknologi lebih lanjut Bu, ada teknologi lebih lanjut pakannya gur sekilo dadi daging 1,2 bisa. Mau dibahas di sini nanti rampungnya niki mungkin jam 11. Itu pakai teknologi namanya bioflok Bu. Secara sederhana bioflok itu mengubah sisa-sisa pakan, sisa-sisa kotoran diuraikan lagi menjadi N lagi Bu, N protein. Artinya bisa dimanfaatkan lagi oleh ikan jadi sumber makan. Itu yang sudah dilakukan oleh Mas Agung Dindrono dan di Manisrenggo, Prambanan. Ada 3 tempat yang sudah menggunakan bioflok berhasil. Jadi pakan yang diberikan sekarang lebih sedikit daripada pakan yang biasanya. Kita nanti pakai yang biasanya. Nih hitung-hitungannya Bu. Benih 1000 regane 300, nanti kita nek arep gawe dhewe niki Bu. Hitung-hitungan bukan dari bantuan lho Bu ini. Nek gawe dhewe seperti ini hitungannya. Pakan itu 400 ribuan. Pakan tambahan 50.000 ke perut. 1.600.000 itu per 1000. Nek iwake panen urip kabeh 1000. Berarti 100 kilo. Per kilo pinten Bu Lele? 20.000 di kolam. 20.000 berarti 2 juta nggih Bu nggih. Niku nek urip kabeh. Gitu, 2 juta urip kabeh. Nek mati 30%. Berarti tinggal 1.700.000. Sekitar itu lah Bu, nek mati 30%, niku nembe Bu, niku kolam 1. Buat gambaran mawon. Jadi nanti ibu-ibu kira-kira iso goreng itu nanti maksimal 90 kilo karena pakannya 3 sak. Jadi sesuk ampun woro-woro sesuk nggonku panen gede niki. Kita lewat pakane 3 sak. Maksimal nanti 90 kilo. Next Mas. Santai dulu Bu, goyang dulu karena yang menang 2, digoyang dulu. Next Mas. Nah, ini tahap serius Bu. Next serius ya. Langsung next nganti titik terakhir Mas. Antap ketok buri. Next. Oh. Ini yang kita siapkan setelah bantuan datang. Pastikan air yang baik. Arti air yang baik bukan air dari comberan, sudah jelas. Sebisa mungkin menghindari air pam sebisa mungkin. Nek boten sakit nggih, boten apa-apa nanti ada perlakuan. Kalau ada air sumur diutamakan. Kalau nanti airnya pam, ada namanya sterilisasi media atau didiamkan selama 4 hari. Itu fungsinya untuk mengendapkan bahan-bahan kimia Bu. Kemudian pemberian garam grosok. Fungsinya apa Bu? Garam grosok netes nggih Bu? Ampun garam sing ten dapur niku lho. Sing tinggi masak. Ampun niku sudah ada bahan kimianya, sudah ada zodiumnya. Biasanya sak-sakan nonton tulisannya garam grosok niku sing sampune ana demit diuncak-uncake niku lho. Nggih. Cuma nggak bertahan lama karena dia di darat, dia akan mengeluarkan tadi lendir makan lunyu. Kan uripe tidak sesuai dengan habitatnya, dia mengeluarkan lendir terus akhirnya mati. Cuma dia bisa bertahan lama karena punya arboresen. Ada ikan lain Bu yang punya seperti itu? Ikan apa Bu? Ikan gurame Bu. Ikan gurame itu punya juga. Kenapa? Makanya kebanyakan budidaya ikan gurame itu airnya tenang, tidak air mengalir juga. Itu sama seperti ikan lele. Next Mas. Pemilihan bibit ini nek ningu dewe, nanti Ibu tinggal terima. Tentunya nanti Pak Kabid juga memilih bibitnya seperti ini. Bibit yang terdekat, terlihat lincah, saringan pertama. Lanjut Mas. Manajemen. Setelah wis dingoni kira-kira seminggu, wis iso makani, cara pemeliharaannya bagaimana? Rutin tiap pagi sebelum diberi pakan. Nek wonten waktu
minimal saelek-eleke 5 hari lah Bu. Dibuang airnya sedikit Bu, biar kotorannya kok sisa pakan dan pembuangan dari ikan bisa terbuang, terus nafsu makan ikan juga tinggi. Itu jadi nanti kan kolamnya ada peralonnya itu loh Bu. Direngke titik mesti nanti endapan yang di bawah akan hilang, terus ditambahi lagi. Next Mas. Ini dari sini yang paling penting, yang pakan dibibis atau difermentasi. Fungsinya apa Bu? Pakan dibibis atau dibibis mboten Bu? Pernah lihat lele dom melembung terus gandul-gandul nih kok? Salah satu penyebabnya ini, pakan yang diberikan masih dalam keadaan kering toh Bu. Dipangan kados nek dhewe ana indomie mentah dimaem gojoki banyu melembungi ten weteng toh. Nggih niki nggih. Pakane isih garing melembungi ten weteng. Untuk menghindari itu dibibis. Artinya dibibis bisa cuma disemprot air tok. Cara paling mudah, karena kita nggak dapat paket probiotiknya mboten enten nggih Bu. Paket tetes nggih mboten enten. Sebisa mungkin pakanan yang diberikan dalam keadaan wis rodok mekar, disemprot ngambil semprotannya manuke bapak. Biasa nggih? Nggih ngoten niku nang mboten nggih di kepyuk-pyuki mawon. Yang penting jangan langsung kering. Kering pun nggak masalah sebenarnya kalau benihnya sudah agak besar. Nah, benih sakmene ukuran 12 sudah mampu. Nek istilahnya nek menungso lambung itu untuk mengolah itu sudah mampu. Tapi nek delalai nanti benihnya di bawah ukuran 7 sebisa mungkin dibibis. Dibibisnya cukup disemprot-semprot, agak basah, ditunggu sampai agak kering baru dikasih makan. Itu nggih, Bu. Lanjut. Ini yang terakhir, ada pertanyaan Bu? Nek boten pertanyaan, ada permintaan? Wonten sing purun 100.000? Sama. Monggo Bu, sebelum saya tutup wonten bayangan boten? Monggo bingungnya di mana? Kalau sudah pernah berbudidaya pasti tahu. Kalau belum berbudidaya bingungnya pas pertama kali, pas yang tengah-tengah apa pas arep ngedol? Oke, terus ada lagi garam. Cara mengatasi kalau terkena penyakit seperti perut berwarna ada titik-titiknya dan Oke. Terus garam penyakit untuk meleh. Oke, untuk pemberian garam yang tadi Mas, itu diberikan di awal Bu. Fungsinya garam apa Bu? Itu sebenarnya kayak antiseptik, antibiotik. Penyakit air tawar matinya kena air asin. Sebenarnya cuma itu pemberian garam dan persiapan. Jadi fungsinya itu di persiapan, nanti di depan Bu. Itu untuk mengobati penyakit juga bisa. Contoh sempitnya, contoh kecilnya biasanya ikan kayak cupang, ikan koi yang lingkupnya kecil. Saya di rumah mempraktekkan Bu. Jadi nek ana iwak, misalnya saya gampang aja yang ikan hias nggih, muncul jamur misalnya, muncul merah-merah, paling murah dhewe pakai garam itu tadi, dikum garam. Kalau tadi untuk lele persiapan pemberian garam brosok itu pas air pertama kali dicemplungke beli garam. Belum. Ini untuk persiapan air. Itu air 4 hari. Jadi sebelum datang mungkin ada pengumuman dari dinas tekone minggu, berarti jenengan hari Selasa sudah persiapan air. Wis nyiduki ngene tanggane niku wau, njupuk banyu, wis kulaan uyah. Niki didiamkan 4 hari. Syukur duwe daun pepaya juga. Ini fungsinya sama untuk mencegah penyakit ya. Pencegahan kita pencegahan Bu, mboten sah ngobati. Itu nggih Bu. Di
diencerkan dulu ben gampil Bu. Mungkin soalnya nek ngudak kolam sak gede ngoten niku bukan ya. Diencer kene lebih diciduk oke. Nek jenengan mampu diciduk diciduk mboten napa-napa. Nanti cukup setengah sampai 1 kilogram mawon. Air kita kan paling nanti sekitar 1,5 sampai 2 meter kubik karena kolamnya paling 2 meter nggih Bu, napa 1,5? 1,5. Oke, untuk ngobati penyakit nggih Bu. Pencegahannya itu tadi Bu, sebelum penyakit pencegahannya itu. Kalau sampai ada penyakit, ada beberapa obat lokal dari dedaunan ada. Salah satunya tadi daun pepaya, 2 pace Bu, buah pacenya itu mateng, itu dicemplungkan yang banyu diambil sarinya mawon Bu. Ketiga daun ketepeng itu loh Bu, ngetes nggih. Ngetes nek ning toko akuarium putrane jenengan nek dongeng iwak kok banyune abang ngoten niku. Lah niku fungsinya ketepeng buat itu. Penyegah penyakit. Salah satunya jamur bercak-bercak putih seperti itu. Kalau itu sampai tidak bisa, ada obat yang direkomendasikan oleh Kementerian Kelautan. Jadi tidak semua obat boleh digunakan Ibu. Karena apa? Karena kalau diserap daging nanti efeknya ke kita juga obatnya. Marai resisten nanti nek dewi menggunakan obat antibiotik kok ramandi yo. Ternyata makanan yang kita makan itu kadang mengandung antibiotik juga karena Pak obat-obat tadi, makanya sebisa mungkin pakai obat herbal. Seandainya nanti angel banget beli di toko akuarium namanya oxytetracycline, itu obatnya kuning. Ngomong Mas obat yang kuning, oxy itu pasti tahu. Itu paling murah, paling gampang. Mantan melih, Bu. Menyampaikan sesuatu. Ya. Ya, ini terkait dengan kebudayaan atau dengan keahlian Oponila. Ini kami dari kelompok wanita tani Karya Solo Buya Malaysia. Ini pernah mencoba menggunakan 3 media. MB. Ini Mas Ardi yang ngingah niku Nila Biovlog. Ardi celang gini Pak Carik. Oh ya, kalau bisa tuh ya. Nggih, itu sekarang malah kita jadikan percontohan Pak untuk biovlog kolam bundar Nila, bukan ini. Nggih. Nggih, sekarang sudah berhasil dan malah nambah, sekarang mau tambah gurame Pak. Nggih, untuk cerita mawon. Ngopo kok sing dinengke wae sut iso gede anu. Soalnya sing dinengke biasanya meng 5 apa 50. Niku bedanya. Saya juga di kolam di belakang kantor ini saya ada kolam terpal juga Bu. Kolamnya 2 meter. Gur tak isi 300 ekor, 300 ekor. Sak-sake cepet gede urip kabeh. Karena apa? Karena kita tidak mengejar produksi, tidak mengajar iki gek ndang panen. Pikirannya juga santai alam. Engko yang diciduk alon-alon. Karena tidak ada orientasi seperti itu. Daya dukung lahannya juga bagus karena apa? Kamar gede sakme ini gur diisi wong loro isi wong telu. Beda dengan kita memelihara untuk mengejar produksi, mengejar panen. Artinya apa? Maneman kolam gede sakmono kok diisi 200. Diisi yang sesuai, diisi 1000, tapi butuh perlakuan. Makanya nek sing diingu tenanan iya rada angel karena kita memang di situ mengejar produksi kepadatan kudune sak meter kondisi 30 diisi maksimal 50 misalnya. Salah satu mengurangi kembung di bibis itu tadi Pak, di bibis pakannya salah satu. Yang kedua, kalau kembungnya bukan berasal dari kembung udara pakan, pernah saya lab Pak, itu kalau bakterinya namanya Aeromonas. Itu memang kondisi airnya ada Aeromonasnya. Makanya untuk mengantisipasi tumbuhnya bakteri, persiapan kolam ditenani. Pakai probiotik, pakai garam, pakai godong kates dan sebagainya. Persiapannya ditenani. Dan sebenarnya probiotik bukan cuma di air tok, Bu. Lebih lanjut probiotik dan sebagainya juga di pakan.
Jadi seperti kita minum Yakult itu probiotik, sama dengan ikan. Ikan juga butuh ben ora mlembung wetenge, ben pencernaannya sempurna, butuh probiotik perikanan. Tapi karena kita nanti belajar nggak pakai dulu nggak apa-apa. Nek jenengan mau beli, syukur alhamdulillah untuk mencegah terjadinya penyakit dan kesialan-kesialan yang terjadi nanti. Mengaturnya nggih Pak De. Mugi-mugi kehadiran Bapak Ibu di sini semua mendengarkan dari pagi sampai sore nanti. Satu, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua, bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semua untuk menularkan kepada teman-temannya. Amin. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.